Pernah kepikiran nggak sih, pas lagi megang HP atau duduk di kursi, ini barang gimana ya cara bikinnya? Jawabannya ada di satu kata yang keren banget, manufaktur. Inilah ilmu tersembunyi di balik semua benda yang kita pakai setiap hari. Nah, yang seru tuh, semua proses yang kelihatannya rumit banget itu ternyata bisa kita pecah jadi beberapa ide dasar yang simple tapi super powerful. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasia gimana bahan mentah bisa disulap jadi benda-benda luar biasa di sekitar kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Manufaktur tuh bukan cuma soal pabrik gede sama mesin berisik loh. Ini tuh jembatan antara ide dan kenyataan. Tanpa manufaktur, inovasi paling hebat sekalipun cuma bakal jadi gambar di atas kertas selamanya. Oke, definisinya emang kedengeran agak textbook ya, tapi intinya tuh simpel banget. Manufaktur itu, ya seni mengubah bahan mentah jadi barang jadi yang berguna. Ini gabungan antara mesin, alat, tenaga, dan keahlian manusia buat nyiptain apa aja, mulai dari jepitan kertas sampai pesawat jet. Dan ini dia nih, rahasia besarnya. Hampir semua barang yang pernah kita lihat, itu dibuat cuma dengan 3 cara dasar pada sebuah material. Anda bisa membentuknya, menguranginya kayak lagi memahat, atau menambahkannya lapis demi lapis. Cuma 3 itu aja. Keren kan? Yuk kita bedah satu-satu. Prinsip pertama, ini yang paling gampang dibayangin. Membentuk. Coba deh bayangin, kamu lagi nuang adonan kue ke cetakan. Nah, di dunia industri, adonannya itu bisa logam yang dilelehin atau plastik panas yang kemudian kita kasih bentuk yang padat dan permanen. Blok mesin mobil yang kuat, botol minum plastik, sama perhiasan cantik. Apa coba persamaannya? Awalnya, mereka semua itu cuma cairan yang tidak punya bentuk, entah itu logam, plastik, atau kaca, semuanya dibentuk dengan cara dituang atau ditekan ke dalam sebuah cetakan. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh botol kaca deh. Prosesnya tuh sebenarnya simple banget loh. Gumpalan kaca panas ditekan dulu jadi bentuk awal, terus dipindahin ke cetakan akhir. Nah, di situ udara ditiupin ke dalamnya, dan bentuknya langsung mengembang ikutin cetakan. Persis kayak kita niup balon, tapi di dalam sebuah wadah. Simple kan? Oke, sekarang kita bahas kebalikannya. Kalau tadi kita menambahkan material ke cetakan, prinsip kedua ini justru soal mengurangi material. Pikirin aja kayak seorang pematung yang lagi bikin karya dari sebongkah batu gede. Nah, di manufaktur kita lakuin hal yang sama, tapi presisinya itu bisa sampai level mikroskopis. Nah, buat memahat material ini ternyata cuma ada 2 cara utama. Yang pertama bentuknya dibikin dari jalur si alat potongnya, kayak kita lagi ngegambar pakai pensil. Yang kedua, bentuknya langsung jadi dari bentuk alatnya sendiri. Contoh paling gampangnya ya, mata bor. Bentuknya bulat, ya pasti hasilnya lubang bulat kan? Dan di sini, kata kuncinya adalah presisi. Bener-bener presisi. Proses-proses inilah yang ngebikin permukaan jadi rata sempurna, lobang jadi pas banget, dan ulir skrup bisa berfungsi. Semua inilah yang bikin dunia modern kita bisa jalan. Nah, prinsip fundamental yang ketiga, menambahkan. Ini ada 2 kubu nih. Ada cara klasik kayak ngelas yang intinya nyambungin 2 bagian. Dan ada juga cara yang revolusioner, manufaktur aditif atau yang lebih sering kita sebut 3D printing. Perbedaannya jelas banget. Kalau ngelas itu kan kita punya 2 atau lebih potongan, terus kita sambungin jadi 1. Nah, sebaliknya, 3D printing itu kita membangun sesuatu dari nol. Benar-benar dari nggak ada, lapis demi lapis. Jadi, gimana sih cara kerja si 3D printing ini? Gampangnya gini, bayangin kamu punya desain 3D di komputer. Nah, si mesin printer bakal ngiris desain itu jadi ribuan, bahkan jutaan, lapisan yang super tipis. Terus, dia bakal cetak lapisan itu satu persatu, ditumpuk terus, sampai jadi benda fisik yang utuh. Setipis apa sih lapisannya? Coba deh lihat angka ini, 0,076 mm. Itu lebih tipis dari sehelai rambut kita. Gila kan? Justru karena setipis inilah kita bisa bikin bentuk-bentuk yang rumit banget, yang mustahil dibikin pakai cara lain. Oke, barangnya udah jadi nih bentuknya. Eits, tapi tunggu dulu, belum selesai. Ada satu langkah terakhir yang sering banget dilupain padahal penting banget, yaitu finishing atau penyelesaian. Proses ini nggak ngubah bentuk, tapi ngubah sifat materialnya. Biar lebih kuat, lebih awet, dan lebih berkualitas. Contoh paling pas itu heat treatment atau perlakuan panas. Anggap aja ini kayak sesi nge-gym buat logam. Dengan dipanasin dan didinginin secara terkontrol, kita itu sebenarnya lagi ngatur ulang struktur di dalamnya, biar jadi jauh lebih kuat dan tangguh. Padahal bentuk luarnya sama sekali nggak berubah. Contoh di dunia nyata nih, ada proses namanya karburisasi. Ini tuh kayak ngasih baju zirah ke baja.
Permukaan luarnya dibikin super keras biar tahan gesekan, misalnya di roda gigi. Tapi, bagian dalamnya sengaja dibiarin tetap agak lunak, biar nggak gampang patah pas kena guncangan. Keren kan? Nah, biar makin kebayang pentingnya finishing, coba lihat data ini. Lihat deh bedanya. Kalau dari cetakan pasir, permukaannya kasar banget. Tapi kalau udah diproses pakai honing atau lapping, hasilnya bisa super mulus kayak cermin. Nah, kemulusan kayak gini tuh wajib banget buat komponen presisi. Contohnya dalaman mesin. Jadi, mulai dari nuangin cairan, memahat dengan presisi, ngebangun lapis demi lapis, sampai ngejimin logam biar kuat, sekarang kita jadi tahu inti dari gimana caranya semua barang di sekitar kita dibuat. Ini jadi bikin kita mikir. Sekarang ini kan, kita membentuk material dalam skala yang bisa kita lihat. Gimana ya nanti kalau kita udah bisa ngatur dan ngebentuk satu persatu atom? Mungkin ya, masa depan manufaktur itu skalanya sekecil yang bisa kita bayangkan.